Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat siang semuanya. Dan siang ini kita mau nonton lagi videonya Opung Parpelak membahas tentang Bapak Anies Baswedan. Oke, kita siapkan dulu untuk videonya. Nanti kita dengarkan dan kita tonton bareng-bareng membahas tentang Bapak Anies Baswedan. Oke, lanjut kita tonton dulu videonya. Coba kalian dengarkan dulu nih ya, dengarkan dulu. Biar jangan cepat kali tinggalannya, dengarkan dulu. Tapi di segmen konstituen PDI Perjuangan, Anies hanya dipilih oleh 7% saja. Nah, itu temuan menurut SMRC, itu temuan menurut indikator. Jadi survei indikator basis PDI Perjuangan sebagian besar ke Ahok, kemudian udah dengar. Berapa persen tadi? 7%. Masinton, dengarkan itu 7%. Cuma 7% pemilih pemilih PDIP yang akan memilih Anies. Lainnya itu pemilihnya itu pasti akan pilih Ahok atau enggak Ridwan Kamil ya. Ini survei dilakukan oleh oleh lembaga survei yang betul-betul kredibel, bukan lembaga survei Opung Parpelak. Ya, itu dia. Makanya aku bilang ya kan, mustahil kalau Megawati mengusung Anies untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta, kecuali ingin mempercepat proses tenggelam. Dan kita akan menamakannya dengan tenggelam dini. Ya, itu dia. Ya, kalian kiranya main-main mengusung Anies itu ya. Jadi pada intinya ya, Anies kemarin datang ke kantor DPD, lugi dong. Kasihan kali Pak. Udah sholat bareng. Iya kan, udah sewa wartawan. Aduh. Jadi kedatangannya Anies ya ke kantor DPD itu seolah-olah menjawab tantangan dari Megawati mengenai pidatonya, mengatakan bahwasanya Anies itu memang betul-betul kalau memang mau dia diusung, nurut enggak? Yang disuruh itu dia nurut atau enggak, bukan langsung datang. Ya, kalau bicara tentang nurut tidak nurutnya si Anies ini terhadap PDIP ya, yang dimaksudkan Megawati yang pertama mungkin nurut kepada aturan partai. Yang kedua yang tak kalah penting ya, nurut kepada ideologi yang dipegang oleh PDIP. Ini dia ya. Yang ketiga, nurut juga sama keputusan partai, mau diusung atau tidak tetap nurut. Lugi dong. Ya, jadi nggak ada jaminan mau dia datang pakai baju hitam atau pakai baju merah mau dia datang langsung jahitkan baju PDIP, di sini ada tulisan Anies, itu juga nggak ngaruh. Pertimbangannya itu harus matang antara Ahok dengan Anies. Kan udah aku bilang di video kemarin itu, ya kan? Kalau ini ya, putusan MK ini lahir, ini harus dicurigai. Harus dicurigai ini. Ya, jadi ini seolah-olah Joko Widodo dengan permainan caturnya yang apik ya, seolah-olah ingin menempatkan PDIP di posisi tersebut, di posisi kebingungan harus pilih Ahok atau pilih Anies. Ya, itu dia. Kalau kemarin sebelum keluar putusan MK, ya udah mereka kan nyerah aja, pasrah aja. Ya udahlah, kalau nggak berlayar lah kan gitu ya kan. Makanya mereka itu memframing masyarakat Indonesia itu dengan apa? Dengan bahwasanya pemerintah berusaha mengangkangi demokrasi dengan menjegal Anies kan begitu. Nah, dibukalah itu pintu. Udah di unlock itu ya kan, diperbolehkanlah untuk memilih calon sendiri, mengusung calon sendiri kan begitu. Bingung lah itu, pilihlah si Anies itu kan begitu. Itu dia. Aku pun
pun tidak yakin kalau di elit itu, jujur saja lah, paling berapa orang itu yang suka kalau Anies diusung, lainnya itu pasti mengedepankan Ahok. Alasan paling kuat ya, yang pertama itu adalah Ahok kader, ya kan. Anies bukan kader. Kalaupun pada ujungnya jadi kader, itu namanya kader karbitan. Itu loh, ya nggak kan mungkin lah yang namanya buah segar yang memang betul-betul masak di pohon itu pasti rasanya lebih enak daripada buah hasil karbitan. Iya, lebih enak dan lebih sehat. Kalau buah karbitan itu penyakit semua di dalamnya itu. Dan Megawati itu nggak bodoh itu, ya. Apa mau mereka diperalat oleh yang namanya Anies Baswedan hanya untuk mau mengusung, ya kan? Maka bela-belain mereka itu merubah segala sesuatunya, ya, merubah prinsip mereka yang tadinya mengedepankan partai, ya, akhirnya udahlah nggak usah lah Anies aja. Nggak mungkin. Apa sih modalnya Anies? Elektabilitasnya itu semu. Semu itu udah nggak ada lagi tuh. Elektabilitasnya kemarin naik waktu masih ada 3 partai yang gandengan tangan sama si Anies. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Nah, semenjak dia dicampakkan, apa artinya sebuah Anies? Bukan seorang, sebuah. Ya, itu dia udah aku bilang, ketika pilpres, ya kan, dia itu seperti magnet, ya, daya tariknya sangat kuat, kan begitu. Nah, ketika lepas pilpres, apalagi ditinggalkan 3 partai kemarin itu, daya buangnya yang cukup kuat. Nasdem gak sur, PKB juga gak sur, PKS mau muntah. Ini dipertaruhkan martabat dan kredibilitasnya partai PDIP sebagai partai besar, ya. Sedangkan Nasdem, PKS, PKB yang notabene adalah partai-partai dengan tingkat perolehan lebih rendah daripada PDIP mau membuang Anies. Partai yang bisa dikatakan lebih rendah, lebih kecil daripada PDIP, Anies saja dibuang. Nah, sesuatu yang udah dibuang, ada yang ngambil. Apa lagi namanya itu? Gitu loh, kita buktikan aja lah nanti, ya kan? Udah gue bilang, daya tariknya nggak ada lagi, daya buangnya yang ada. Apa coba yang diharapkan lagi dari seorang Benalu? Kenapa aku bilang Benalu? Ya kan, modal nggak ada, partai nggak punya, bohir lari semua. Tom Lembong itu yang terpaksa lagi tuh. Kalau dia sendiri nggak kuat, jujur aja lah. Ya, anak-anak apa masanya banyak kali yang durhaka. Udah nggak ada lagi nilai jualnya itu. Kalau sempat PDIP ngambil itu, rendah kali harga dirimu. Coba lihat dulu, kemarin waktu dia itu direkrut PKS, waktu mereka itu sudah deklarasi, ya, itu kemarin itu Anies dikasih tugas untuk mencari partai lain untuk memenuhi kursi, ya, tapi dia tidak bergeraknya baru sekarang. Tunggu ditinggal PKS dulu baru bergerak. Apa gunanya? Itu dia, makanya di situ harusnya kalian itu peka, harusnya sensitif. Kalau dikatakan katanya dia tokoh politik, tokoh politik itu sekarang harus punya duit, bro. Lu punya duit, lu punya kuasa. Iyalah, harus kayak gitu. Kalau nggak duit, mana bisa berkuasa? Mana bisa kita nyuruh-nyuruh orang beli dulu rokok? Mana uangnya, Bang? Awak mulai dulu pakai, mana ada. Sedangkan rokok aja harganya 36.000 contohnya, dikasih 50.000, nggak diminta kembalinya itu. Itu baru namanya berduit. Ini duit nggak ada, partai nggak punya,
banyak yang durhaka, lengkap penderitaan. Udah jelas 7%. Kalau memang PDIP mau ngambil resiko, ya kan, silahkan, ya kan. Makanya aku bilang dari kemarin, RK itu lawan beratnya Ahok, RK itu bukan lawan beratnya Anies, itu aja. Makanya dibuka pintu itu peka kalian. Karena apa? Supaya arahan dukungan kalian itu ke si Anies. Supaya apa? Supaya makin gampang dikalahkan. Makanya biar kalian itu jangan gampang dikalahkan, Ahok aja. Kenapa? Ada keuntungan mengusung Ahok. Yang pertama ini. Yang pertama ini bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap PDIP. Ya, kenapa bilang? Ya, bisa jadi ya Ahok ini akan menjadi sosok Jokowi yang kedua. Ya. Coba bayangkan kalian dulu ya, tahun 2014. Sebelum 2014 ya, PDIP itu ada di urutan keberapa sih? Tapi ketika 2014 ada sosok Jokowi ya memperlihatkan bagaimana kinerjanya, memperlihatkan bagaimana kredibilitasnya, dan memperlihatkan bagaimana loyalitasnya terhadap partai. Akhirnya apa? Ya, rakyat melihat Jokowi sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Begitu juga rakyat melihat sebuah partai PDIP sebagai partai yang luar biasa. Harus optimis. Kalau aku pun juga optimis ini ya. Kalau Ahok punya kesempatan besar ya, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PDIP, itu paling penting. Harus diajar-ajari kalian. Ya, Ahok ini berlian ini. Anies sampah, muntahan. Kalau muntahan paus, iyalah masih bisa dipergunakan. Ini muntahan dari partai politik. Kalau cuma satu yang muntah, iyalah ini 3 langsung muntah. Coba bayangkan kalian, mau kalian terima hasil muntahan? Kejam kali, Bang. Ya memang seperti itu yang namanya politik ini, ya kan? Memang iya, sekarang kawan, besok lawan, sekarang lawan, besok kawan, kan begitu. Ya tapi kan nggak segampang itu menerima seorang yang bernama Anies. Gitu loh. Nanti gini ya, kalau sempat si Anies kalian usung, jujur saja lah, ganti aja lah itu simbol kalian itu apa namanya? Jangan lagi bikin banteng moncong putih. Ganti aja menjadi banteng bersorban. Malu kalian sama konstituen. Sama kami ini nggak perlu kalian malukan. Iya kan? Kalau kami udah ada pilihan kami. Masa depan kalian yang kupikirkan. Iya, gitu. Kalaupun mau tenggelam jangan terlalu cepat. Tapi kalau aku optimis ini, ya kalau bisa dikatakan ini siapa namanya si Ahok ini ibaratkan obat gitu loh ya, ibaratkan obat ini. Orang bisa dikatakan jujur saja lah, dari beberapa orang, dari beberapa kader, dari beberapa tokoh yang ada di PDIP, orang masih respect yang namanya Bambang Pacul. Kalau itu di mata kami gak ada cacatnya itu. Baru yang kedua Ahok, ya kan? Cuman satunya sakitnya itu kemarin, yang dibilangnya itu Jokowi nggak bisa kerja itu ya. Nggak tahu lah ya, itu hasil plesetan atau hasil hasil video yang dipotong-potong, nggak tahu juga kita ya. Tapi pada intinya Ahok itu bisa dikatakan masih memiliki aura lah, masih memiliki aura kepemimpinan yang luar biasa itu. 1 Bambang Pacul, 2 Ahok, 3 Masinton Pasaribu. Aduh, luar biasa kawan ini, Pak. Aduh, yang ini dari hati yang paling dalam ini. Cemana itu versiku. Iya, bagiku ya itu dia, Bambang Pacul, Ahok, Masinton Pasaribu. Mau kalian ganti yang nomor 3 itu dengan yang lele, suka hati kalian lah.
berharaplah, ya kita berharap bukannya untuk kebaikan PDIP, bukan, ya kami mengharapkan permainan yang yang imbang itu aja ya. Biar jangan gampang kali dikalahkan lah. Udah aku bilang sama kalian beberapa fakta tentang Anies ya. Yang pertama itu pendukungnya nggak sebanyak yang dulu. Serius. Itu fakta yang pertama. Pendukungnya tidak sebanyak yang dulu ya. Yang kedua, elektabilitasnya itu semu udah turun. Coba lah bikin lagi survei, serius. Percayalah, lembaga survei tolong dulu bikin dulu survei sekarang dulu. Ini sekarang tanggal 23 ya, 23 atau 24. Masih ada lah beberapa hari lagi. Bikin dulu surveinya itu. Biar ketahuan elektabilitasnya itu berapa persen. Biar dinampakkan dulu sama PDIP itu. Ya, itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, nggak ada uangnya itu. Capek kalian habis uang kalian nanti, serius. Betul. Habis uang kalian nanti. Namanya mau kondo. Model konco doang. Aduh. Mas Anies. Aduh, susah ini. Mas Inton, kau barisan siapa? Kalau aku tanya seperti itu, kau barisan siapa? Kau faksi siapa? Faksi yang mana? Itu akan lebih dalam lagi, lebih panjang lagi pembahasan. Nanti lah itu ya. Urusan orang itu. Urusan rumah tangga orang itu, nggak urusan kita itu. Bisa pula ngotot di harus Anies salah. Nanti kalau PDIP mengusung Anies, maka kita akan kawal. Kawal. Biar makin cepat tinggilah. Kawal. Ingat ya, hanya 7%. Oke, salam NKRI harga mati. Nah, oke teman-teman, di penutup hari ini yaitu Opung Basbelak membahas tentang Bapak Anies Baswedan dan PDIP. Oke, cukup itu dulu. Saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini, Banyuwangi Official. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Banyuwangi Official.